Jokowi serang balik Uni Eropa, jantung ekonomi lumpuh, Uni Eropa kembali menjerit ke WTO. Indonesia menjalani transisi serangan balik terhadap Uni Eropa. Bahkan dikabarkan kali ini Uni Eropa mulai merasakan dampak dari serangan balik Indonesia. Salah satunya adalah ekonomi yang kian melemah. Hal tersebut membuat Indonesia kian dilirik dunia. Karena Indonesia adalah salah satu kawasan yang menjaga stabilitas ekonomi di tengah turbulensi ekonomi global. Namun posisi Indonesia belum sepenuhnya aman karena berdasarkan gugatan terakhir di WTO. Indonesia masih dinyatakan kalah dan kali ini Presiden Jokowi memang telah menyusun beberapa langkah yang konkret untuk membela kedaulatan Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia tersebut. Uni Eropa memang tidak rela posisinya direbut oleh Indonesia sebagai pemegang teguh kekuasaan skala industri, namun tidak mau dominasi blok barat tersebut sepertinya mulai bergeser ketika Indonesia mulai melakukan ekspansi ekonomi dan industrinya di kancah dunia. Pemerintah terus maju usai kalah melawan Uni Eropa dalam gugatan larangan ekspor nikel di Organisasi Perdagangan Dunia, World Trade Organization, WTO. Kini giliran Indonesia melakukan serangan balik. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, kerap disapa Zulhas, menjelaskan, Indonesia terus menghadapi segala tantangan yang bisa terjadi ke depannya. Indonesia pun telah mengambil langkah untuk mengajukan banding ke WTO terkait dengan ekspor nikel. Jadi Indonesia sudah mengajukan banding ya ke WTO, namun untuk prosesnya kita belum tahu, tutur Jatmiko saat ditemui di Kementerian Perdagangan. Kendati demikian, pengajuan banding yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia masih menunggu dalam antrean yang cukup panjang, sehingga tidak bisa dipastikan kapan persoalan ini akan berakhir. Uni Eropa kini tengah mempersiapkan senjata baru di tengah aksi banding yang dilakukan pemerintah Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia, WTO. Seperti diketahui, aksi banding RI ini terkait kekalahan pada gugatan pertama di WTO atas gugatan Uni Eropa terhadap kebijakan larangan ekspor biji nikel pada 2020 lalu. Pada Oktober tahun 2022 lalu Indonesia dinyatakan kalah dalam gugatan pertama oleh Uni Eropa tersebut. Lalu, pada Desember tahun 2022 Indonesia mengajukan banding atas kekalahan pertama tersebut. Terbaru, Uni Eropa meluncurkan konsultasi Enforcement Regulation. Jika Enforcement Regulation disepakati oleh negara-negara Uni Eropa, maka akan ada kebijakan baru dari Uni Eropa yang bisa memperumit ekspor barang dari Indonesia, di antaranya adalah pengenaan bea masuk. Jadi mereka mengambil ini sebagai suatu upaya untuk apakah mereka bisa melakukan suatu tindakan membalas dari kebijakan ekspor kita. Jadi kan memang pada tahap pertama keputusan WTO itu tidak menguntungkan Indonesia, kita dianggap menyalahi beberapa provisi dari WTO. Tapi kan Indonesia juga sudah memutuskan untuk mengajukan banding, tandasnya. Bahkan, lanjutnya, Uni Eropa bisa saja mengenakan bea masuk pada barang-barang Indonesia. Adapun tindakan yang bisa dilakukan ini dapat mencakup pengenaan bea atau pembatasan kuantitatif pada impor, ekspor. Peraturan penegakan Uni Eropa memungkinkan untuk menegakkan kewajiban internasional yang telah disetujui oleh sesama anggota WTO. Ketika perselisihan perdagangan diblokir, meskipun UE telah berupaya untuk mengikuti prosedur penyelesaian perselisihan dengan itikat baik, pada saat yang sama, UE akan melanjutkan upaya untuk mencapai solusi yang disepakati bersama atas sengketa biji nikel tersebut, termasuk terus mengajak Indonesia untuk bergabung dalam Multi-Party Interim Appeal Arrangement.